Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Angelismana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran, ya, tentu saja dari CP atau dari capaian pembelajaran. Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Kalau kemarin pada pembahasan kemarin baru sebatas menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran, kalau sekarang lebih lengkap lagi. Jadi kita akan belajar ketiga alternatif bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dari CP. Baik, rekan-rekan semuanya, berdasarkan panduan resmi nih ya, berdasarkan panduan resmi dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, ya, bahwasannya ketika kita merumuskan sebuah tujuan pembelajaran, itu ada 3 cara yang bisa dilakukan, ya. Cara yang pertama apa? Cara yang pertama adalah merumuskan secara langsung. Nah, seperti ini, merumuskan secara langsung. Jadi elemen CP, TP-nya langsung ditulis di situ, ya. Elemen CP kemudian TP-nya langsung ditulis itu. Contoh ya. Nah yang ini ya. Elemen geometri. CP-nya pada akhir fase B peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar segi 4, segitiga, segi banyak. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Maka TP-nya langsung saja gitu ya. Mendeskripsikan, pindah ke sini, mendeskripsikan gitu ya. Ciri berbagai bentuk bangun datar segitiga, nah seperti ini. Tuh, ini kan pindah sepertinya ke sini. Kemudian menyusun, nah ini juga menyusun juga pindah dari sini ke sini, ya. Boleh seperti itu, boleh, silahkan bebas. Apakah kata-kata ini mutlak seperti ini? Tidak. Misalkan Bapak dan Ibu kata kerja operasionalnya ini bisa berbeda ya dengan contoh ini. Ya, yang terpenting tujuan pembelajaran ini memenuhi dari capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, seperti ini contohnya. Ini menerjemahkan TP secara langsung dari CP. Ya. Itu teknik yang pertama. Nah, teknik yang kedua ada lagi caranya, yaitu menganalisis. Jadi kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi masing-masing elemen itu diekstrak dulu, dipisahkan dulu. Mana yang merupakan kompetensi, mana yang merupakan lingkup materi. Ya, misalkan pada contoh matematika fase B ini pada elemen bilangan, ya, akan diekstrak mana kata kerja operasionalnya atau KKO-nya atau kompetensinya yang memang ada di sini. Nah, ini dia ada 7 gitu ya. Memahami sampai dengan menyelesaikan masalah. Kemudian lingkup materinya, ya, kontennya, ya, atau materinya apa saja. Ternyata materinya ada 5. Ada bilangan cacah, ada nilai tempat, ada komposisi dan dekomposisi, ada ribuan sebagai satuan, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ada 5 ini. Sehingga pada tujuan pembelajarannya tinggal menghubungkan antara kompetensi dengan lingkup materi. Nah, seperti ini. Menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai dengan 1000. Boleh tidak misalkan kata kerja operasional pada tujuan pembelajaran ini tidak sama dengan kompetensi yang ada di sini? Boleh. Boleh saja gitu ya. Boleh sama juga boleh. Itu terserah dari Bapak dan Ibu yang menentukan tujuan pembelajarannya. Yang terpenting tujuan pembelajaran ini tentu saja menggunakan kata kerja operasional yang memang Anda bisa merumuskan KKO itu dari berbagai macam teori ya. Bisa menggunakan teori dari taksonomi Bloom, revisi Anderson, bisa dari Marzano ya. Atau bisa juga dari Tighe. Ya, nanti kita akan bahas di akhir. Nah, kemudian cara yang ketiga, alternatif yang ketiga, cara yang ketiga adalah lintas elemen CP. Nah, contoh ini.
Ada elemen pengukuran, ada elemen geometri, kemudian TP-nya itu seperti digabungkan di sini ya, lintas CP. Contoh, elemen pengukuran pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku cm, meter. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi 4, segi 3, segi banyak. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara. Nah ini, jadinya ketujuannya seperti ini. Menentukan hubungan, CM ini ke sini. Menjelaskan cara mengukur panjang benda menggunakan satuan baku, ke sini ya. Menjelaskan ciri berbagai bangun datar, ini ke sini. Menentukan ciri bagian-bagian, ini juga dari sini, kemudian mengukur bangun datar. Ya. Jadi lintas elemen. Nah, seperti ini. Baik, itu adalah 3 alternatif dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu tadi kembali lagi ke kata kerja operasional ya, atau teori atau taksonomi yang digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini seperti apa. Sebenarnya dalam panduan ini pun sudah disebutkan ya. Sudah disebutkan 3 teori yang bisa dipilih ya. Yaitu yang pertama adalah, nah ini dia, yang pertama adalah menggunakan taksonomi Bloom ya. Yang ini versi Anderson, di mana level 1 ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Ya, lebih lengkapnya kalau Anda mau lebih lengkap, nah seperti ini. Mengingat itu bisa kata-katanya ini. Ya. Memahami ini ya, menerapkan adalah ini, menganalisis, menilai, menciptakan. Nah, jadi Anda tidak bingung ya menentukan KKO-nya. Ternyata banyak sekali ya yang bisa kita pilih. Kemudian bisa juga menggunakan teori dari Wiggins, ya Wiggins, Tighe dan Wiggins. Nah seperti ini. Ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, pengenalan diri atau refleksi. Atau bisa juga menggunakan Marzano. Nah Marzano yaitu tingkat 1-nya mengenali dan mengingat kembali, tingkat 2 pemahaman, tingkat 3 analisis, tingkat 4 pemahaman pengetahuan, tingkat 5 metakognisi, dan tingkat ke-6 sistem diri. Nah, bagaimana cara mendapatkan panduan resmi dari Kemdikbud ini? Gampang sekali, nanti link akan saya sertakan dalam deskripsi. Tetapi mudahnya Anda tinggal ketik saja link 3 ya, kemudian garis miring K_Merdeka. Nah, seperti ini. Jadi Anda langsung saja nanti ke bagian ini. Nah, ke panduan pembelajaran dan assessment. Nanti akan ada panduan yang tadi saya buka. Nah, ini resmi dari pemerintah, jadi saya tidak mengada-ada. Silahkan dipelajari saja. Semuanya sudah ada. Teknik-tekniknya bagaimana, contohnya pun ada di bagian lampiran. Nah, itu bagaimana 3 cara ketika kita akan menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Ingat, tujuan pembelajaran itu dibuat oleh gurunya, oleh pendidik. Karena apa? Karena pendidik yang paling tahu mata pelajaran mana yang paling cocok untuk peserta didiknya. Karena setiap peserta didik, setiap sekolah memiliki kekhasan masing-masing. Ya, tujuan pembelajaran yang ada di sekolah saya mungkin cocok, tetapi belum tentu cocok untuk sekolah orang lain. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, merumuskan tujuan pembelajaran secara mandiri oleh guru tentu saja itu akan membuat pembelajaran lebih efektif. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.